Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan modul R4 dengan judul Cemas dan Gangguan Tidur Organik. Adapun tujuan pembelajaran modul kali ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan definisi, klasifikasi, dan mekanisme neurobiologis, gangguan tidur, dan kecemasan organik. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi perbedaan diagnostik antara gangguan organik dan non-organik. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan dan menerapkan penata laksanaan gangguan tidur organik dan kecemasan organik. Yang pertama, kita akan membahas tentang gangguan cemas organik. Gangguan kecemasan organik ini adalah reaksi psikis terhadap penyakit atau manifestasi di mana proses patologis di tingkat organ secara langsung menginduksi area kecemasan di otak. Dan tentunya untuk dapat menegakkan diagnosis dari gangguan cemas organik, gejala kecemasan yang kita temukan harus terbukti sebagai konsekuensi fisiologis langsung dari kondisi medis, bukan sekedar respon emosional. Untuk etiologi kecemasan organik. Jadi, pada kecemasan organik ini kita harus tahu bahwa kecemasan ini bukan merupakan gangguan primer, bukan merupakan gangguan primer, tetapi merupakan manifestasi dari patologi organik. Nah, secara endokrin, adanya lonjakan hormon pada hipertiroidisme ini memicu hyperadrenergic state yang secara klinis identik dengan serangan cemas. Kemudian juga di sisi neurologis, degenerasi pada sirkuit kendali emosi atau hipereksitabilitas saraf dapat memicu kecemasan tanpa pemicu psikologis. Begitu pula juga dengan kardiorespirasi, kondisi hipoksia kronis secara otomatis juga bisa mengaktifkan pusat dari kecemasan di batang otak sebagai respon protektif tubuh. Dan yang terakhir, bisa juga disebabkan karena adanya neuroinflamasi sistemik pada penyakit autoimun, ini dapat merusak keseimbangan neurotransmitter dan juga bisa menciptakan kecemasan patologis yang resisten terhadap terapi konvensional. Jadi, mengobati kecemasan organik tanpa menangani akar fisiologisnya merupakan hal yang sia-sia, sehingga kita nanti di depan, di belakang nanti akan kita bahas bahwa tata laksana yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah menangani dari akar utamanya, yaitu gangguan fisiologisnya. Nah, untuk patofisiologi, proses terjadinya gangguan ini merupakan sebuah mekanisme biologis yang dimulai dari stresor fisiologis dasar. Kita bisa melihat di gambar A, di mana penyakit organik mengubah homeostatis melalui akumulasi dari toksin atau lonjakan dari katekolamin. Ketidakseimbangan ini bisa memicu disregulasi neokimiawi yang ditandai dengan adanya penurunan fungsi inhibisi dari GABA serta adanya hiperaktivitas dari norepinefrin. Puncaknya adalah hal ini dapat menyebabkan aktivasi dari sirkuit ancaman di mana amigdala akan sangat hipersensitif terhadap stimulasi minimal. Akibatnya tubuh terjebak dalam mode flight or flight di mana bermanifestasi sebagai kecemasan patologis dan kewaspadaan berlebih untuk tentunya nanti di ujungnya nanti akan menyebabkan selain kecemasan juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Untuk mengidentifikasi kecemasan organik, kita harus waspada terhadap 4 penanda klinis utama. Yang pertama, onset atipikal. Nah, di mana kecemasan ini muncul mendadak, biasanya terjadi pada usia lanjut tanpa adanya riwayat psikiatri. Kemudian yang kedua, absennya pemicu psikososial yang nyata, sehingga intensitas kecemasan terasa tidak wajar. Dan yang ketiga, adanya dominan gejala fisik, misalnya seperti adanya takikardia ekstrim atau adanya tremor yang muncul mendahului atau jauh lebih parah dibandingkan daripada keluhan emosionalnya. Kemudian yang terakhir, jika kita temukan adanya gejala resistensi terapi, di mana kondisi ini gagal merespon psikofarmaka pada terapi konvensional maupun psikoterapi standar. Nah, kehadiran tanda-tanda ini merupakan sinyal yang kuat bahwa masalah utama yang kita temukan pada pasien bukan berdasarkan atau berasal dari psikis ataupun pikiran, tetapi juga melainkan pada patologi dari fisik pasien. Lalu untuk diferensial diagnosisnya, bagaimana kita membedakan gangguan cemas organik dengan gangguan psikiatri murni, ini juga sangat penting kita ketahui, di mana tentu berbeda gangguan cemas organik dengan gangguan cemas menyeluruh, di mana gangguan cemas menyeluruh ini berupa kekhawatiran persisten, dan gangguan panik ini adalah suatu gangguan yang munculnya spontan, berbeda, sedangkan cemas organik sendiri ini memiliki hubungan kausal langsung dengan kondisi fisiologis, di mana
Pola gejalanya berfluktuasi mengikuti perjalanan fisik dasarnya. Nah, gejala fisiknya juga lebih spesifik pada organ tertentu dan terganggu bukan sekedar ketegangan otot semata. Oleh karena itu, kunci utama dalam respon terapi pada pasien dengan gangguan cemas organik ini bukan hanya farmakoterapi psikiatri jangka panjang, tapi juga kita wajib menangani penyakit medis yang mendasari agar kecemasan dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, bagaimana kita bisa menegakkan diagnosis kecemasan organik? Jadi, ada protokol diagnostik yang ditegakkan melalui 5 tahapan strategis. Yang pertama adalah dimulai dengan mengidentifikasi intake. Ini untuk mendeteksi gejala-gejala refleks atipikal seperti apa yang kita temukan pada pasien. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan dengan pengumpulan bukti objektif. Biasanya kita bisa melakukan melalui tes laboratorium ataupun juga kita bisa melakukan pencitraan medis. Kemudian untuk yang ketiga, ini langkah yang sangat penting juga bahwa kita harus memverifikasi kausal, di mana kita harus memastikan bahwa eh, gejala cemas ini fluktuasinya sejalan dengan perkembangan penyakit fisiknya. Kemudian masuk ke dalam proses yang keempat. Proses ini tentunya memerlukan kolaborasi multidisiplin bersama para spesialis lain untuk memverifikasi temuan yang kita dapatkan. Sebelum akhirnya kita masuk ke dalam tahap terakhir yaitu eksklusi dari diferensial. Jadi kita melakukan penyingkiran kemungkinan delirium atau mungkin efek samping dari zat psikoaktif. Nah, dengan adanya alur ini bisa memastikan bahwa diagnosis yang diberikan berbasis pada data yang komprehensif, bukan hanya sekedar asumsi gejala klinis biasa saja. Untuk tata laksananya sendiri, kita menggunakan strategi penanganan kecemasan organik yang disusun dalam sebuah hierarki. Kita menempatkan bahwa prioritas utama kita bisa melihat pada bagian bawah manajemen penyakit medis dasar ini sebagai fondasi utama. Tanpa mengembalikan homeostatis fisiologis, perbaikan psikiatri menjadi mustahil. Kemudian pada lapisan menengah kita menggunakan farmakoterapi psikiatri tertarget, misalnya kita bisa menggunakan SSRI atau benzodiazepin sebagai pendukung, tetapi dengan catatan bahwa kita bisa melakukan titrasi dosis dengan ketat dan juga kita harus menyesuaikan juga dengan fungsi organ pasien. Dan di puncak kita ada pemberdayaan kognitif melalui CBT, di mana pada konteks ini kita tidak berfokus mencari akar trauma, melainkan pada manajemen gejala dan peningkatan toleransi pasien terhadap kondisi kronisnya. Nah, dalam CBT, kita bisa melakukan cognitive restructuring, di mana kita menangani pemikiran kasatropik tentang penyakit fisik dasar, di mana kita membantu pasien untuk bisa berpikir rasional tanpa menolak fakta medis. Kemudian kita juga bisa memberikan exposure dan toleransi. Ini fungsinya untuk membangun toleransi pasien terhadap pemicu kecemasan dan ketidaknyamanan sensorik fisik akibat penyakitnya. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan modifikasi gaya hidup dan juga kita ajarkan pasien untuk relaksasi. Di mana manajemen stres ini kita bisa ajarkan teknik grounding, relaksasi otot, dan juga mindfulness. Dan kita juga mengedukasi pasien untuk dapat mengoptimalisasi tidur dan juga penghindaran pemicu seperti kafein ataupun nikotin yang dapat memperburuk ketidakstabilan otot. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu gangguan tidur organik. Nah, di awal ini kita akan membahas perbedaan gangguan tidur non-organik dan juga yang organik. Jadi, di sisi kiri kita bisa melihat adanya gangguan yang non-organik, ini termasuk ke dalam kode F51, yaitu kelompok gangguan mental dan perilaku. Artinya, gangguan tidur pada kelompok ini umumnya tidak disebabkan oleh kerusakan fisik otak atau tubuh, tetapi lebih berkaitan dengan adanya faktor psikologis. Misalnya mungkin ada stres, ada kecemasan, atau mungkin ada kebiasaan tidur yang kurang baik. Nah, contoh yang paling sering kita temui ini ada insomnia primer, di mana pasien sulit tidur karena kondisi yang disebut dengan learned arousal, yaitu tubuh sudah terbiasa terjaga meskipun sebenarnya ingin tidur. Kemudian di sisi kanan, ini kita bisa melihat adanya gangguan tidur organik. Ini masuk ke dalam kode G47, termasuk ke dalam penyakit sistem saraf. Nah, pada kelompok ini, gangguan tidur terjadi karena adanya masalah fisik atau neurologis yang jelas. Misalnya ada gangguan pada otak, atau misalnya mungkin ada masalah pada sistem pernafasan.
Contohnya ada sleep apnea, narkolepsi, dan hipersomnia sentral. Nah, penting untuk dipahami bahwa saat ini sebenarnya kita sudah menghilangkan atau meninggalkan pemisahan antara non-organik dan juga organik seperti yang bisa kita lihat pada klasifikasi terbaru di ICD-11. Pendekatannya sudah lebih terintegrasi, di mana sebenarnya saat ini gangguan tidur itu dipandang sebagai hasil interaksi antara faktor biologis dan juga psikologis yang saling mempengaruhi. Jadi nanti dalam praktek klinisnya kita tidak hanya melihat bahwa apakah ini organik atau apakah ini non organik. Tidak seperti itu lagi, tetapi kita memahami bahwa gangguan tidur ini disebabkan karena adanya uh, hubungan antara psikologis dan juga biologis yang saling berkontribusi. Untuk neurobiologi tidur, jadi kita menggunakan konsep yang disebut dengan model dua proses. Model ini menjelaskan bahwa kita diatur tidur kita itu diatur oleh dua mekanisme utama, yaitu ada proses S dan juga proses C. Yang pertama ini adalah proses S. Jadi proses S ini kita sebut dengan dorongan homeostatik. Sederhananya ini adalah rasa kantuk yang semakin meningkat selama kita terjaga. Nah, semakin lama kita bangun, semakin tinggi dorongan juga untuk tidur. Nah, tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh zat di otak yang disebut dengan adenosin, di mana adenosin ini menumpuk selama kita beraktivitas dan membuat kita semakin mengantuk. Yang kedua adalah proses C, ini adalah irama sirkadian. Irama sirkadian ini adalah jam biologis tubuh kita yang mengatur kapan kita merasa mengantuk atau kapan kita merasa segar dalam siklus sekitar 24 jam. Nah, irama sirkadian ini sendiri dikendalikan oleh bagian otak yang disebut dengan nukleus suprachiasmatik di hipotalamus. Nah, jika kita melihat grafiknya, ini kita bisa melihat bahwa proses S itu akan meningkat sepanjang hari dan turun saat kita tidur. Nah, sementara proses C itu akan naik dan turun mengikuti pola harian, mempengaruhi kapan kita merasa siap tidur atau justru tercipta. Nah, kemudian selain proses ini, ada juga hormon yang membantu kita dalam mekanisme tidur kita, yaitu melatonin, di mana melatonin ini biasanya meningkat sekitar 2 jam sebelum waktu tidur dan produksinya dipengaruhi juga oleh cahaya. Kemudian juga ada kortisol. Ini kortisol fungsinya untuk meningkat saat pagi hari untuk membantu kita bangun dan menjadi lebih waspada. Kemudian kita membahas mekanisme tidur. Jadi, cara otak kita mengatur waktu bangun dan tidur itu melalui mekanisme yang dikenal sebagai mekanisme flip-flop. Nah, bayangkan bahwa otak kita ini seperti sebuah jungkat-jungkit raksasa yang menentukan apakah kita harus terjaga atau beristirahat. Kita bisa melihat di sisi kiri ini ada sistem penggugah. Sistem penggugah ini digerakkan oleh ARAS. ARAS itu adalah Ascending Reticular Activating System, di mana saat ARAS aktif, otak kita akan dibanjiri oleh neurotransmitter seperti adrenalin, serotonin, histamin yang membuat kita tetap waspada, fokus, dan siap beraktivitas. Nah, sebaliknya kita bisa melihat di sisi kanan, ini ada sistem pendorong tidur yang dikelola oleh area yang bernama VLPO atau Ventrolateral Preoptic Area. Nah, sistem ini bekerja seperti rem. VLPO ini melepaskan zat inhibitor seperti GABA untuk menekan sistem penggugah agar kita bisa memasuki fase tidur yang. Kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi gangguan tidur organik. Ini yang akan kita bahas ada 5, ada insomnia organik, hipersomnia sentral, gangguan sirkadian, apnea tidur, dan narkolepsi serta katapleksia. Yang pertama kita bahas yaitu insomnia organik. Ini berbeda dengan insomnia primer yang dipicu oleh faktor psikologis. Insomnia organik ini merupakan gejala sekunder akibat kegagalan fungsi biologis atau penyakit sistemik. Nah, contohnya misalnya pada kondisi neurodegeneratif seperti Alzheimer, kemudian juga kondisi yang lebih ekstrim bisa disebabkan karena adanya penyakit prion, di mana kerusakan talamus menyebabkan ketidakmampuan tidur total dan fatal. Selain itu juga bisa disebabkan karena adanya gangguan di endokrin ataupun gangguan respirasi seperti hipertiroidisme atau asma yang merusak mekanisme tidur melalui hiperarousal dan juga dispnea nokturnal. Terakhir juga bisa disebabkan karena adanya nyeri kronis dan penyakit sistemik yang memicu microarousal serta adanya aktivasi dari saraf simpatis yang terus-menerus.
Kemudian yang kedua, kita memasuki klasifikasi hipersomnia. Kita bedakan ada berdasarkan durasinya. Yang pertama, durasi panjang. Ini ditandai dengan tidur lebih lama, yaitu lebih dari 10 jam, di mana nanti ketika bangun ada fenomena sleep drunkenness atau kebingungan parah saat bangun. Kemudian klasifikasi yang kedua, durasi normal, ini di mana pasien sebenarnya tidurnya cukup, namun mengalami kantuk di siang hari yang melumpuhkan dengan latensi tidur kurang lebih 8. Kemudian juga selain bentuk idiopatik, ada juga hipersomnia sekunder dan recurrent. Terdiri di dalamnya ada sindrom Klein-Levin yang muncul secara periodik disertai hiperfagia atau makan berlebih. Serta yang terakhir, hipersomnia disebabkan kondisi medis. Ini disebabkan karena adanya kerusakan struktural pada sirkuit pendorong bangun akibat kondisi medis, misalnya seperti adanya tumor, ada cedera otak traumatis, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga, ini adanya gangguan ritme sirkadian. Ini terjadi akibat ketidaksesuaian kronis antara jam internal dengan siklus lingkungan yang berdampak buruk pada akses endokrin seperti kortisol dan juga thyroid stimulating hormone. Yang pertama ini ada delay sleep fase, ini ditandai dengan adanya siklus tidur yang tertunda secara stabil akibat adanya periode endogen yang lebih panjang dari 24 jam. Sementara yang kedua, advanced sleep fase, ini justru mengalami pemajuan siklus yang seringkali dipicu oleh adanya mutasi genetik. Nah, kemudian juga ada kondisi yang lebih ekstrim lagi, ini non-24 hour, di mana ritme bergeser setiap hari. Ini biasanya terjadi pada orang-orang tunanetra, serta adanya irregular sleepwalk ritme. Ini menunjukkan fragmentasi tidur total tanpa ada pola yang jelas. Biasanya terlihat pada pasien-pasien yang mengalami neurodegeneratif, di mana disrupsi ini atau gangguan irama sirkadian ini bukan sekedar masalah jadwal, tetapi juga adanya desinkronisasi biologis yang sistemik. Kemudian klasifikasi yang selanjutnya ada apnea tidur. Nah, ini kita harus bisa membedakan antara obstructive sleep apnea atau central sleep apnea. Jadi ini terletak pada sumber gangguannya, di mana obstructive sleep apnea ini adalah masalah kolaps mekanis dari jalan napas yang ditandai dengan upaya napas paradoksikal, sementara untuk central sleep apnea ini adalah kegagalan neurologis batak otak, di mana dorongan napas total hilang. Nah, dampak hemodinamiknya juga kontras. Perbedaannya antara obstruksi sleep apnea ini menurunkan volume sekuncup jantung, sedangkan untuk central sleep apnea ini cenderung meningkatkan volume dari sekuncup jantung. Nah, secara klinis, central sleep apnea ini jauh lebih mematikan. Jadi perlu mewaspada karena adanya mortalitas kardiovaskuler. Seringkali bermanifestasi sebagai pernafasan chain stroke pada pasien gagal jantung. Kemudian jika obstructive sleep apnea ini biasanya erat kaitannya dengan obesitas, maka central sleep apnea ini adalah indikator keparahan dari disfungsi jantung dan saraf pusat. Jadi sering sekali terjadi pada orang-orang dengan gagal jantung. Kemudian yang terakhir ini pembahasan tentang narkolepsi dan juga katapleksi. Patofisiologi dari narkolepsi ini bersumber pada adanya destruksi autoimun yang menyebabkan hilangnya hingga 90.000 neuron penghasil orexin di hipotalamus. Ini biasanya kondisi ini berkaitan erat dengan adanya alel yang rusak. Nah, hilangnya regulator utama ini menciptakan ketidakstabilan tidur bangun, manifestasi dari tidur dan bangun, kemudian juga bisa bermanifestasi dalam 3 gejala. Yang pertama, serangan tidur mendadak di siang hari, katapleksi atau kolaps otot akibat intrusi atonia REM saat emosi kuat, serta adanya disosiasi REM berupa kelumpuhan tidur atau halusinasi. Nah, secara diagnostik, kondisi ini dikonfirmasi melalui kadar orexin 1 dalam cairan cerebrospinal. Intinya, narkolepsi ini adalah kegagalan otak dalam menjaga batas tegas antara fase sadar dan juga fase mimpi. Nah, untuk tata laksana komprehensifnya, pendekatan terapi gangguan tidur ini disusun secara hierarkis, di mana ada 3 lapisan utama. Lapisan yang pertama yang sebagai fondasi mutlak ini adalah intervensi perilaku seperti CBTI. CBTI ini adalah Cognitive Behavior Therapy for Insomnia. Ini merupakan lini pertama bahkan pada kasus organik. Kemudian di atasnya ada layer 2, ini berfokus pada
optimalisasi fisik dan juga mekanik seperti penggunaan CPAP dan juga kontrol metabolik proaktif untuk mengatasi hambatan struktural. Puncaknya di lapisan yang ketiga, ini kita melibatkan farmakoterapi tertarget, tentunya juga berdasarkan endotipe penyakit mendasar dan juga guna menghindari penggunaan zat penenang ataupun stimulan yang tidak perlu. Farmakoterapi kita bisa strategi farmakoterapi modern berfokus pada modulasi dari neurotransmitter spesifik untuk menyeimbangkan siklus bangun tidur. Kita bisa menggunakan wake promoting agent seperti modafinil, ini menjadi lini utama untuk mengatasi kantuk di siang hari dengan meningkatkan dopamin sinaptik. Sementara itu, kita bisa menggunakan antagonis reseptor histamin H3 seperti misalnya pitolisant, ini menawarkan efek ganda yang unik dalam meningkatkan kewaspadaan sekaligus juga mereduksi katapleksi. Kemudian untuk memperbaiki kualitas tidur ini bisa juga menggunakan stabilisator fase tidur, contohnya sodium oksidat. Ini berperan untuk mengonsolidasi tidur gelombang lambat guna menekan fragmentasi nocturnal. Yang terakhir kita bisa menggunakan agonis dopamin, ini digunakan secara spesifik untuk meredakan gangguan motorik organik. Kemudian pemilihan agen ini tentu juga harus disesuaikan antara kebutuhan peningkatan kewaspadaan di siang hari dan stabilisasi tidur di malam hari. Kesimpulannya, cemas organik dan gangguan tidur organik adalah kondisi sekunder yang disebabkan gangguan medis pada fisik. Cemas dan gangguan tidur perlu dilakukan diagnosis komprehensif penting untuk menentukan faktor dominan apakah disebabkan karena psikologis ataupun organik. Tentunya tata laksana perlu pendekatan integratif, psikoterapi, farmakoterapi, dan juga manajemen penyakit dasar. Berikut referensi yang saya gunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.